Hai, what's up guys? Welcome back my YouTube channel Edo Gagan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Edo Gagan, dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah like and share video saya, baik itu secara lisan ataupun melalui media sosial. Sahabatku semua, hari ini saya sedang banget ya, karena ikan cupang saya itu ya sudah menetas semua, dan usia burayak itu sudah masuk 4 hari teman-teman. Nah nih, itu burayak ikan cupangnya teman-teman. Nih sorry ya, agak blur. Tuh burayaknya kelihatan ya. Burayaknya sangat banyak sekali. Nih, tuh indukannya masih ada di dalam, dan berenangnya itu udah baik ya teman-teman ya, udah bagus banget. Nah nih, nah di sini saya akan menjelaskan kepada sahabatku semua ya yang sering melakukan atau mengalami kegagalan dalam proses budidaya ikan cupang. Ada beberapa pertanyaan yang meluncur di channel YouTube saya. Yang pertama itu adalah, Mas, saya sudah pindahkan ikan cupang dan ternyata ikan cupang saya itu setelah dipindahkan 1-2 hari pada mati berurutan sampai habis mati total. Itu yang pertama. Dan yang kedua ada juga, Mas, ketika saya pemindahan burayak ikan cupang saya perlahan kok hilang satu persatu. Bahkan nanti tinggal sedikit, bangkainya pun saya nggak kelihatan. Nah begini sahabatku semua, banyak faktor ya, sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, banyak faktor yang mengakibatkan burayak ikan cupang kita itu mati satu persatu. Nah kita bahas dulu pertanyaan pertama nih. Apa saja sih faktornya sehingga ikan cupang itu mati satu persatu? Dia tidak terkena white spot ya, tapi dia mati satu persatu. Airnya dilihat bagus, warna airnya juga bagus. Banyak faktor teman-teman. Yang pertama ya, faktor pertama itu adalah kondisi air sebelum dipindahkan. Sebelum pemindahan ikan cupang, wajib airnya diendapkan. Ya, wajib airnya diendapkan. Sehebat apapun air Anda di sumur bor Anda, di air di rumah Anda, itu wajib diendapkan. Beda halnya yang sudah masuk ke dalam tangki, itu kan sudah diendapkan. Jadi, sudah bisa digunakan. Nah, diendapkan itu akan berpengaruh sangat baik kepada ikan cupang Anda, dan itu akan membuat ikan cupang itu menjadi nyaman. Ya, kalau tidak diendapkan, akan dipastikan ikan cupang tersebut akan mengalami yang namanya stroke ringan. Ikan cupang aja, anakan ikan cupang seperti ini ya, kalau dipindahkan ke dalam air baru tanpa diendapkan, dia akan mengalami yang pertama, dia pernah pingsan, yang kedua badannya bengkok, yang ketiga dia ngelamun. Ya kenapa? Karena kondisi air yang baru ya, yang diambil dari tanah, terus kondisi air tersebut tidak bagus untuk kehidupan atau habitat baru untuk ikan cupang ya. Jadi sebaiknya air tersebut diendapkan dulu ya, agar ikan cupangnya itu tidak mengalami kematian. Bang, berapa lama pengendapannya? Pengendapannya itu kalau saya pribadi, di saat anakan ikan cupang itu baru netas ya, saya langsung endapin. Nah ini khusus untuk burayak ya. Di saat dia baru menetas, saya langsung endapin air. Kenapa? Karena sistem saya ini pemindahannya itu 5 hari teman-teman, 4 atau 5 hari. 4 hari saya pindahkan dengan syarat dia sudah berenang dengan baik. 5 hari saya pindahkan itu dengan syarat dia sudah bisa berenang dengan baik. Kalau 4 hari belum bagus berenang, pasti hari kelima. Yang menandakan bagus berenang itu gimana? Berenangnya itu bisa ke atas, ke tengah, dan ke bawah, naik turun. Ya, kalau dikagetin, dia tidak seperti roket, tap, itu belum bisa untuk dipindahkan. Dia harus berenang ya terarah, tidak nabrak ke sana kemari. Nah, itu ilmu penting teman-teman. Ya, nah jadi kalau sudah seperti itu, air sudah diendapkan kurang lebih 5 hari, itu sudah bagus banget untuk peletakan ikan cupang. Dan dipastikan ikan cupangnya insya Allah tidak akan mati. Tapi dengan syarat airnya ini, nih seperti yang teman-teman lihat, ini coklatnya coklat bagus. Ya ini coklat bagus ya, ini bukan kuning, ini coklat. Dan air ini dicampur dengan ketapang yang benar-benar tua. Nih, ini ketapang yang bukan saya olah teman-teman, tapi ini saya cari di alam. Ya, memang sengaja saya cari di alam yang sudah terolah alami oleh alam. Dan airnya ini saya pasang kurang lebih 13 cm. Dan itu ketinggiannya ya, dan campurannya itu ada bleed edge. Nah itu sangat bagus sekali untuk mencegah ikan cupang ini terkena penyakit, dan dicampur dengan garam. Itu aja kok. Dan ketika dipindah, insya Allah ikannya aman-aman aja. Nah itu faktor pertama yang dapat mengakibatkan ikan cupang kita bisa bertahan hidup. Bukan mengakibatkan kan, bukan mengakibatkan maksudnya, tapi dapat membuat si burayak ikan cupangnya bertahan hidup. Tapi kalau teman-teman tanpa diendapkan dulu, tanpa dicampur seperti ini, bisa jadi nanti ikan cupangnya itu pada mati. Nah itu alasan yang pertama. Ada juga sih
dalam pemindahan ikan cupang itu harus tahu jadwal pemindahannya, apalagi di outdoor. Jangan pernah memindahkan ikan cupang itu dalam kondisi yang dingin. Kenapa? Karena air tempat yang sudah diendapkan, walaupun udah 5 hari nih, teman-teman tidak memperhatikan suhu dengan baik. Wah, ternyata dingin banget. Nah, teman-teman pindahin nih ikan cupangnya. Bisa jadi nanti ikan cupangnya itu, burayak ikan cupang itu pada modar satu persatu. Kenapa? Suhunya berubah drastis. Sedangkan suhu yang terbaik itu adalah harus di atas 26 derajat Celcius. Nah, jadi sahabatku semua, pahami suhu ya. Kalau bisa saya sarankan pemindahannya itu lakukan di siang hari, di atas jam 11. Matahari mulai terbit, insya Allah nanti airnya juga tidak terlalu dingin. Ya, kalau terlalu dingin, nah itu juga menjadi faktor ikan cupang Anda mati satu persatu. Nah, masih banyak lagi yang lainnya teman-teman. Itu baru kondisi air, belum lagi makanan. Kalau makanan, saya sarankan banget cuma 3 aja nih yang saya sarankan untuk burayak ikan cupang kalau pengen burayaknya itu hidup dengan selamat. Yang pertama dari alam yang gratis dulu, kutu air. Yang kedua infusoria bisa dibuat pribadi. Yang ketiga artemia bisa dibeli. Lebih higienis makanan seperti itu dibanding makanan yang mati ya, seperti pelet. Bisa juga diberi pelet tapi total panennya itu akan terbatas. Karena apa? Karena kondisi air akan menjadi kotor di saat waktunya ya. Misalnya pakai kutu air sebulan air belum keruh, pakai pelet air sudah keruh di saat 1 bulan. Sedangkan di bawah 1 bulan kita belum bisa memindahkan burayak. Efeknya apa? Burayak satu persatu mati menjelang 1 bulan tersebut. Nah, itu dikarenakan apa? Karena makanan yang membusuk di dalam wadahnya. Wah, fatal banget ya bang? Sangat fatal sekali. Jadi disarankan makanan yang hidup. Wah, ini udah begitu jelas teman-teman. Makanan hidup itu adalah makanan yang terbaik. Kalau kuning telur gimana bang? Bisa aja tapi total panennya nggak banyak. Kenapa bang? Karena akan mempengaruhi kotornya air. Beri secukupnya dong bang, agar airnya nggak kotor. Siapa sih yang bisa menjamin si kuning telur itu nggak habis? Pasti ada yang nggak habis, dan itu akan menjadi jamur. Kalau dimakan burayak, kalau udah jadi jamur, itu dipastikan burayaknya akan sakit. Terus gimana bang? Ya udah, total panennya sedikit. Yang hidup, ya itu jangan ada panen. Nah begitu teman-teman. Maaf buru-buru kejar waktu. Nah itu faktor makanan ya. Dan makanan tersebut walaupun makanan hidup itu wajib dibersihkan benar-benar total ya. Jangan seperti saya kemarin, saya nggak saring-saring main bersih udah ternyata ada kanibal. Nah ini masuk pertanyaan kedua ya, kenapa hilang satu persatu? Ternyata ada kanibal di dalam wadah teman-teman. Kanibal itu apa bang? Memakan sesama jenisnya ya, contohnya ikan yang memakan sesama ikan. Nah tetapi yang memakan ini, hama ini bukan hanya ikan aja, bisa jadi nanti ada masuk ikan nih, yang pertama tadi ya, terus yang kedua anak capung, terus yang ketiga hewan lainnya lah yang dapat memakan burayak ikan cupang Anda. Jadi dipastikan teman-teman sebelum memindahkan ikan cupang, pastikan air itu benar-benar bersih, tidak ada yang namanya hama seperti saya sampaikan tadi. Yang biasa sering masuk itu anak ikan sepat, anak ikan puyuh, anak capung. Di mana kita bisa dapatkan itu? Kok bisa masuk sini? Terkadang bukan kita serok masuk ke sini, tapi telurnya akhirnya menetas di sini. Efeknya apa bang? Itu yang memakan burayak. Tanpa kita sadari, burayaknya hilang satu persatu. Jadi ilmu ini sebenarnya teman-teman tergantung pengalaman kita di lapangan ya. Kalau misalnya teman-teman nanti udah belajar, kalau melakukan kesalahan itu bawa santai, jangan sampai teman-teman itu meninggalkan hobi itu. Jangan meninggalkan bisnis ikan cupang ya. Wah saya gagal, udah saya ganti hobi lain. Gak usah. Tapi terus maju sampai mendapatkan titik yang Anda ketahui. Saya udah banyak gagal teman-teman. Bukan langsung ternak saya berhasil. Bahkan kalau teman-teman scroll ke bawah video-video saya, yang gagal juga saya masukin. Jadi channel YouTube ini sifatnya ngevlog keseharian saya, bukan hanya tutorial, tapi keseharian saya bagikan di sini. Kalau saya fokus ke tutorial, saya bukan orang yang pintar, saya bukan orang yang pendidikannya itu khusus untuk perikanan. Tapi yang saya bagikan ini real di lapangan, bukti di saat kita budidaya ikan cupang. Karena dari bukti, bukan hanya teori, ada prakteknya. Saya yakin ini akan berhasil. Saya yakin banget Anda akan lebih memahami daripada hanya sekedar teori. Ya, sahabatku semua. Nah, jadi 2 faktor ini yang dapat mempengaruhi pertanyaan teman-teman tadi. Kenapa burayaknya mati? Kenapa burayaknya hilang satu persatu? Semoga video ini membantu teman-teman ya. Karena di video ini yang saya sampaikan tadi, beri makan ini, rawatnya begini, nanti hasilnya begini. Nah, ya seperti yang teman-teman lihat, ini hasilnya ya. Ini hasilnya tuh, ikannya gede-gede. Tuh. Ya, ini semua nih hasilnya teman-teman. Nih, sedangkan di sini ruangan ini baru ya, kemarin-kemarin kan nggak di sini. Nah hasilnya udah kelihatan tuh. Nih
Ini hasilnya teman-teman dari praktek yang sudah saya lakukan. Ya, jadi teman-temanku semua jangan berpikir tidak ada jalan keluar. Ada jalan keluarnya semua teman-teman. Yang penting kita mau belajar ya. Baik sahabatku semua, semoga video ini membantu. Dan jangan lupa teman-teman, jika teman-temannya belum tahu yang di luar sana, silahkan dibagikan. Semoga orang di luar sana juga paham tentang ikan cupang. Sudah banyak orang yang tidak suka ikan cupang, sekarang sudah bermain ikan cupang. Saya yakin sekali dengan ilmu yang didapatkan secara teori lewat media sosial, ini akan lebih bermanfaat daripada dia mencari keluar kesana kemari. Belum tentu nanti semuanya akan didapatkan dalam satu hari. 24 jam aja Anda belajar, pilih video yang Anda suka, Anda sudah bisa besok belajar ternak ikan cupang. Jangan hanya belajar teori aja, jangan hanya melihat aja, langsung praktekkan. Gagal masalah belakangan, yang penting coba dulu ya. Oke teman-teman, baik, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you for watching, see you guys. 11 menit ilmu tentang ikan cupang.